Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, kami mahasiswa pendidikan Fisika Untirta. Saya Anissa Nurfadilah. Saya Naomi Staningsih. Saya Silmi Kapa. Di sini kami akan menjelaskan sebuah kasus yang menggunakan persamaan Lagrange. Ada dua kasus yang akan kita bahas. Selamat menyaksikan. Oke, semuanya kita mulai dari kasus pertama, yaitu menggunakan persamaan Lagrange. Di sini ada kasus pesawat Atwood. Nah, di mana kita harus mengetahui dulu panjang tali yang ada di sini. Nah, panjang talinya itu kita pakai L. Nah, panjang talinya itu terdiri dari Q1. Nah, 1/4 keliling lingkaran dan Q2, sehingga L sama dengan Q1 plus Q2. Nah, mengapa di sini 1/2 VR? Karena kita menggunakan, yang kita gunakan hanya 1/4 keliling lingkaran, di mana keliling lingkaran itu rumusnya 2 VR. Nah, maka kalau kita pakai 1/4, jadinya 1/2 VR. Oke. Nah, karena kita ingin mengetahui Q1-nya, maka L itu pasti dikurangi oleh Q2 dan dikurangi oleh 1/2 VR. Nah, sehingga yang didapati adalah min Q2 plus L min 1/2 VR. Nah, L min 1/2 VR ini adalah konstan. Nah, sehingga yang kita dapat adalah Q1 sama dengan min Q2 plus konstanta. Nah, bagaimana dengan Q2? Q2 sama dengan min Q1 plus konstanta juga. Nah, di sini kita akan turunkan Q1. Nah, Q1 jadinya Q1 dot sama dengan min Q2 dot. Karena konstan itu tidak bisa diturunkan menjadi 0, berarti tidak usah. Nah, terus sedangkan Q2-nya itu sama dengan min Q2 dot sama dengan min Q1 dot. Begitu. Kemudian ada energi kinetik dan juga energi potensial. Karena di sini ada dua buah benda, jadi kita harus meninjau benda 1 dan benda 2. Rumus energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat. Kemudian dimasukkan ke dalam rumusnya, dan untuk V-nya ini sendiri adalah turunan pertama dari posisi yang di sini menjadi Q1 dot kuadrat. Benda 1 itu setengah M1 Q1 dot kuadrat plus setengah M2 Q2 dot kuadrat. Kemudian karena di sini Q2 dotnya itu sama dengan min Q1 dot, jadi Q2-nya langsung diubah saja menjadi min Q1 dot. Langsung dimasukkan ke rumus dan disederhanakan menjadi setengah M1 plus M2 Q1 dot kuadrat. Kemudian untuk energi potensialnya sama seperti energi kinetik, kita harus meninjau dua buah benda M1 dan M2 sehingga menjadi M1 G H1 ditambah M minus M2 G H2. Kenapa ini minus? Karena M2-nya itu di bawah titik pusat sehingga minus. Dilanjutkan, U sama dengan untuk M1 G H1-nya itu 0. Kenapa? Karena di benda pertama itu dia tidak memiliki ketinggian sehingga hasilnya 0. Lalu untuk M2GH-nya itu tinggal diturunkan saja, tetap minus. Dan kesini juga untuk H2 itu kan sama dengan Q2 ya. Jadi H2-nya diganti dengan Q2. Kemudian untuk Q2-nya itu adalah ini Q2 sama dengan min Q1 plus C. Jadi Q2-nya diganti dengan Q1 dan C. Kenapa ini negatif-negatif? Karena Q1-nya itu negatif dan di atasnya negatif, jadi digabungkan menjadi positif. Sehingga persamaan untuk energi potensialnya adalah M2G Q1 min M2GC. Oke, kita ke persamaan Lagrange. Nah, rumusnya itu L sama dengan K dikurangi U. K itu energi kinetik dikurangi energi potensial. Nah, telah didapat
bahwa di sini energi kinetiknya itu 1/2 M1 plus M2 Q1 dot kuadrat. Nah, dikurangi energi potensial telah didapat di sini tinggal dimasukkan, yaitu M2G Q1 dikurangi M2GC. Nah, L sama dengan jadi 1/2 M1 plus M2 Q1 dot kuadrat dikurangi M2G Q1 ditambah M2GC. Kenapa ini menjadi positif? Karena di sini kan negatif kali negatif menjadi positif. Nah, lanjut ke persamaan Euler-Lagrange. Nah, persamaan Euler-Lagrange itu rumusnya do Q1L sama dengan DDT dari do Q1 dot L. Nah, kita selesaikan ruas kiri yang ini ke persamaan Lagrange menjadi per do Q1 ini kan persamaan Lagrange yang ini. Nah, 1/2 M1 plus M2 Q1 dot kuadrat dikurangi M2G Q1 plus M2GC. Karena kita diferensialkan ke Q1 sehingga yang mempunyai variabel Q1 kan yang ini dan menjadi negatif M2G. Nah, terus setelah kita selesaikan ruas kiri, kita selesaikan yang ruas kanan yang ini. Nah, yaitu do Q1 dot L sama dengan kita masukkan ke persamaan Lagrange. L itu ke persamaan Lagrange, itu ini rumusnya tadi sama. Nah, sehingga kita diferensialkan kan ke Q1 dot. Nah, maka yang kita menjadi perhatiannya tuh yang ini. Nah, yang ini kan, yang 1/2 M1 plus M2 Q1 dot kuadrat. Nah, sehingga menjadi diferensialkan menjadi M1 plus M2 Q1 dot. Nah, setelah itu kita turunkan terhadap waktu, yaitu DDT dari M1 plus M2 Q1 dot itu menjadi M1 plus M2 Q1 double dot. Oke. Setelah kita mendapatkan persamaan ruas kiri dan ruas kanannya, kita masukkan ke persamaan Euler-Lagrange yang ini. Nah, di mana telah didapat bahwa DDT dari do Q dot L itu M1 plus M2 Q1 double dot sama dengan do QL-nya itu didapat bahwa hasilnya M2G. Nah, karena kita mencarinya itu yang Q dot, maka dapat dihasilkan menjadi Q double dot 1 sama dengan M2G yang ini yang awalnya perkalian menjadi pembagian sehingga per M1 plus M2. Sehingga kasus 1 itu didapatkan Q1 double dot itu hasilnya negatif M2G per M1 plus M2. Oke, kita lanjut pada kasus yang kedua. Nah, pada kasus kedua ini kita langsung ke energi kinetik. Nah, di mana energi kinetik ini ada dua karena ada ini energi kinetik benda dan energi kinetik katrol. Nah, di mana kalau misalnya energi benda itu 1/2 mv kuadrat dan kalau energi katrol itu 1/2 inersia omega kuadrat. Nah, jadi energi kinetiknya yaitu 1/2 m Q dot kuadrat karena dia turunan pertama dari posisi ya, dan plus 1/2 inersia karena omega ini kecepatan plus r kuadrat. Nah, maka kinetiknya 1/2 m Q dot kuadrat plus 1/2 inersia V-nya karena turunan pertama juga dari posisi kita ganti menjadi Q dot. Nah, jadinya Q dot kuadrat dan R kuadrat. Nah, sehingga energi kinetiknya 1/2 M plus inersia per R kuadrat Q dot kuadrat. Oke, selanjutnya yaitu energi potensial. Nah, energi potensial kan rumusnya U sama dengan MGH. Nah, M-nya energi potensialnya itu ke bawah maka negatif kan, negatif MG
Q. H-nya itu kita representasikan dengan Q. Nah, lanjut ke persamaan Lagrange. Yang persamaan Lagrange itu rumusnya L sama dengan energi kinetik dikurangi energi potensial. Nah, energi kinetik telah ada di sini didapatkan, tinggal disubstitusi, dan punya juga sudah, energi potensial juga sudah didapatkan, sehingga menjadi persamaan Lagrange itu 1/2 M ditambah inersia bagi R kuadrat Q dot kuadrat plus negatif kali negatif positif MGQ. Nah, setelah itu kita dapatkan persamaan Lagrange, maka kita mencari persamaan Euler-Lagrange dengan rumusnya itu do QL sama dengan DDT dari do Q dot L. Oke, selanjutnya kita akan mencari persamaan Euler-Lagrange-nya. Ini kan rumusnya. Nah, ini kan ada ruas kiri dan juga ruas kanan. Kemudian untuk L-nya itu sudah diketahui ini, dan kita akan memecah rumus ini menjadi dua, yaitu ruas kanan dan juga ruas kiri. Untuk ruas kanannya, do Q dot dari L sama dengan L-nya itu diganti dengan persamaan yang ini, sehingga menjadi do Q dot dikali 1/2 M plus inersia per R kuadrat kali Q dot kuadrat ditambah MGQ. Karena diturunkan kepada Q dot, jadi cuman yang ada Q dot saja, yaitu di bagian yang ini, dan ini dianggap sebagai 0. Jadi hasilnya untuk ruas kanan adalah M plus I per R kuadrat Q dot. Kemudian kita turunkan lagi dengan DDT dari ini. Hasilnya menjadi M plus I per R kuadrat kali Q double dot. Ini hasil untuk ruas kanan. Kemudian untuk ruas kirinya, do Q dari L. Kemudian L-nya diganti juga dengan persamaan yang ini, dan diturunkan terhadap Q, menjadi untuk yang ini tuh dianggap 0 karena tidak ada komponen Q-nya. Jadi yang dipakai yang ini, turunannya menjadi MG. Ini untuk hasil ruas kiri. Kemudian substitusikan kepada persamaan Euler-Lagrange yang ini. Untuk ruas kiri itu MG, dan ruas kanan M plus I per R kuadrat Q double dot. Kemudian karena yang dicari adalah percepatan, jadi yang harus kita cari yaitu Q double dot. Hasilnya adalah MG per M plus I per R kuadrat. Oke, itu dia video yang telah kita sajikan. Semoga pembahasannya dapat dimengerti, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.